Kejaksaan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi. Jaksa meminta dilakukan pemeriksaan pendalaman terhadap para saksi guna memperkuat alat bukti serta memenuhi syarat formil dan material sebelum perkara dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Roy Suryo dan rekan-rekannya menyambut positif pengembalian berkas perkara kasus dugaan ijazah Presiden Joko Widodo oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pengembalian berkas ini dinilai karena penyidik Polda Metro Jaya belum memenuhi syarat sesuai KUHP baru. Roy Suryo CS pun berencana memanfaatkan momen ini untuk menghadirkan saksi dan ahli meringankan. Sementara itu, Jokowi menegaskan kasus ini tetap harus diproses hingga ke pengadilan. Perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi semua persyaratan. Dan ikut SOP Solo berarti. Iya. Berarti semua berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHP. Dan itu menjadi satu keuntungan bagi para pejuang yang hari ini status hukumnya tersangka dan kami juga selaku kuasa hukum. Ada batas waktunya itu. Ya, bahwa dengan pemeriksaan ahli hari ini berarti kami akan melengkapi ya semua materi yang akan menjadi alat bukti kami ketika perkara ini naik dalam tahap proses hukum berikutnya. Kalau memang itu terjadi. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan, karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti. Untuk berkas perkara sudah dikirim untuk koordinasi kepada kejaksaan, tetapi ada beberapa petunjuk dari jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi, saksi ahli, dan barang bukti lainnya. Nanti setelah itu lengkap pasti akan dikirim untuk ke jaksa. Kira sudah lama, karena apa? Terutama BAP dari kami bertiga ya, dari RRT, dan juga kemudian saya dengar isi dari Pak Rizal Fadila, juga dari Bu Kurnia, dan juga Mas Rustam. Kami itu menolak semua ya pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan tanggal yang ditanyakan pada saat surat panggilan. Pada surat itu kan tanggalnya adalah 22 Januari tahun 2025 atau 26 Maret 2020. Di tanggal-tanggal itu kami itu nggak ada. Jadi apa bisa, Mbak, itu kalau misalnya kita sebagai saksi, itu harus mengatakan apa yang kita lihat sendiri, apa yang kita dengar sendiri. Kita nggak boleh menceritakan. Pertanyaan ke saya waktu itu, apa yang Anda ketahui pada tanggal 22? Lah saya kan nggak ngerti tanggal itu, saya istilahnya belum ikut perkara ini gitu. Saya baru mulai ikut tuh tanggal 15 April ketika ke UGM. Itu pun setelah kami menganalisa gambar tanggal 1 April yang diunggah oleh Dian Sandi. Itu baru. Nah kalau tanggal itu boleh ditanyain. Nggak ada pertanyaan tanggal itu. Jadi kalau pertanyaan nggak nyambung, harusnya jaksa peneliti yang nanti memeriksa itu untuk disidangkan di berkas, pasti juga tidak akan mengizinkan berkas itu jalan terus. Ini kan sudah saya prediksikan. Coba lihat rekaman-rekamannya. Mungkin Nusantara TV punya nggak ya? Dulu saya mengatakan ketika dilimpahkan pada tanggal 13 Januari yang lalu, dan itu namanya P18, jadi dari kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan, saya waktu itu sudah bilang, nggak akan P21. Apa yang membuat Anda yakin waktu itu? Yakin karena waktu itu adalah cepat sekali, belum ada pemeriksaan para ahli, belum ada pemeriksaan saksi-saksi, dan kalau membaca BAP kita, BAP saya, BAP-nya Dr. Ismon, BAP-nya Dr. Tifa, dan juga BAP-nya Pak Bu Kurnia, Pak Rizal, dan juga Pak Rustam, nggak akan nyambung. Karena antara pertanyaan yang kemudian dipertanyakan ke kami, tanggal 22 Januari dan 26 Maret, tidak ada peristiwa hukum yang kami lakukan pada saat itu. Jadi nggak boleh dia mengarang lagi, lokus dan tempusnya saja salah. Ya, dan kemudian kami ditanyakan peristiwa yang kami tidak ada di situ. Makanya kalau itu, saya waktu itu bilang, ingat betul kan Mas, kalau jaksa peneliti waktu itu kemudian bisa memp21 kan, waduh, ini berarti kebohongan besar. Petunjuk yang tadi saya dengar, yang tadi dibaca oleh Pak Budi, ya selaku Kabid Humas, kan memang dari kejaksaan minta diperbanyak lagi saksinya. Sekarang coba Mbak Tasya dan pemirsa Nusantara TV, betapa konyolnya. Katanya sudah memeriksa 120-an saksi. Mana? Kan itu kan berarti kan konyol semua.
Jadi artinya kan itu abal-abal semua, gitu loh, berkas buktinya. Coba kalau barang buktinya itu memang benar, ijazahnya itu memang signifikan, udah pasti dari awal lolos. Makanya jangan ditanya lagi kalau ini mungkin memang akan panjang dan nanti akan semakin terbalik malahan ketika fakta-fakta yang diajukan, termasuk kami misalnya kemarin mengajukan ahli ITE, Prof. Henry, yang mengatakan undang-undangnya salah semuanya. Undang-undang ITE ini kan nggak bisa dipakai. Pasal 32 dan 35 itu salah besar. Ini untuk transaksi elektronik. Ini pasal yang dikenakan untuk Anda ya? Ya. Termasuk 227, termasuk juga 28 gitu loh. Kemudian pasal 310, 311 atau yang sekarang jadi 433, 434, itu pun ada ahli pidana kita, ya, Prof. Hamidah yang mantan Kompolnas, kemudian juga Dr. Didit, dan besok akan aja juga Pak Asmi, ya, dan kemudian ada juga Pak Ganjar Surya Putra Laksamana, itu akan membantai itu semua. Jadi artinya pasti akan putus. Artinya akan putus itu akan patah dan kemudian selesai P19. Padahal kan P19 itu ada waktunya cuma 2 minggu. Nanti bolak-balik selesai nggak bisa maju perkaranya. Ya kalau itu biasanya kan kalau P19 terus ke P21 ya kan biasanya sih ya kalau itu nggak langsung ke P21. Biasanya kan ada kembali dulu ya prosedur yang dijalankan. Tapi kalau Anda memaknai pasal 32 dan 35 ini sebenarnya salah alamat ke Mas Roy dan teman-teman? Ya saya nggak bisa masuk ke ranah itu karena itu sudah materi penyidik ya. Jadi biarlah penyidik yang menilai apakah itu masuk atau tidak. Kalau Mas Roy mengatakan itu tidak masuk itu salah, itu kan hak beliau untuk mengatakan itu. Karena penyidik kan sudah melakukan itu, menerapkan pasal itu bahwa terjadi, berarti dia punya alasan-alasan dan punya evidence ya yang menguatkan penyidik untuk melimpahkan bahwasannya masuk mens rea-nya di pasal tersebut. Tapi yang jelas bahwasannya ini kan masih berproses lah ya. Kalau kita lihat itu bahwasannya memang saksi ahlinya kan belum selesai untuk diperiksa ya. Jadi bagian itunya diakui sama lah ya Pak Ya kalau menurut saya sih dari situ ya kita lihat. Karena saksi ahli kemudian juga yang dari klaster 1 kan baru kemarin itu juga diperiksa untuk itu ya. Jadi kalau misalnya ada kembali seperti itu hal yang suatu yang biasa gitu loh. Memang akan dilengkapi kan juga dikatakan juga akan dilengkapi semuanya ya permintaan-permintaan dari apa yang kekurangan-kekurangan dari P19 itu. Sehingga semuanya terakomodir, semuanya menjadi suatu kesatuan yang bulat ya, yang tidak usah lagi kembali lagi nantinya gitu loh. Tinggal bagaimana jaksa dari peneliti ya itu bisa melihat bahwa ini sudah P21 apa belum. Dan kami sih berharap bahwasannya ini dapat segera dituntaskan gitu kan. Dia tidak panjang-panjang karena kalau selalu panjang ini semua jenuh juga. Dari dilaporkan 30 April. Kalau misalnya lawyernya di sana itu ya, itu yang benar, buktinya ijazahnya ada. Udah gak usah terlalu panjang, 1-2 bulan selesai. Berkasnya masuk P21 ini kan jelas. Masyarakat kan bisa melihat Mbak Tasya. Udah ratusan barang bukti. Ahlinya katanya ada 22, tapi ternyata ahlinya abal-abal lagi. Ahli ITE-nya ternyata konyol, nggak bisa menerjemahkan undang-undang ITE. Ahli digital forensiknya ternyata konyol juga, nggak bisa membaca itu digital apa enggak. Kan konyol banget. Makanya kita patahkan semua. Kita hadirkan ahli penulis ahli kayak Prof. Tono Saksono, Dr. Rido, ya kemudian juga ahli-ahli yang lain gitu loh. Dan saksi-saksinya pun kita hadirkan saksi yang benar-benar ngerti desa Ketoyan itu seperti apa, kemudian juga komunitas Boyolali itu kayak apa, di Solo itu apa itu, Mbak. Jadi makin ya, jadi memang sih kalau begitu kan wajar lah ya, namanya juga pihak tersangka untuk mendefend, untuk membela diri. Memang harus melengkapi semua dokumen-dokumen yang ada. Yang jelas dari kami sih sudah ya, menurut saya, menurut kita ini sudah banyak sekali barang buktinya ya, saksi-saksinya juga sudah, ini cukup lah untuk itu. Tapi menurut saya memang ya, kalau dikembalikan itu kan bukan suatu yang major ya, yang besar untuk itu. Menurut saya itu suatu yang minor. Jadi Anda masih percaya bahwa ini masih akan bisa berproses? Ya, jelas itu kan sudah dikatakan itu kan. Karena belum pernah itu katakan bahwa dia kumpulkan begitu langsung P21. Biasanya kan kembali juga. Nanti kan kembali, kenapa kembali? Itu kan karena ada sesuatu lah misalnya kan penuntutan untuk saksi ahli kan belum selesai atau apa ya. Setelah ini jelas ini akan fokus ya, penyidik juga fokus, Polda Metro Jaya fokus untuk itu bagaimana kekurangan-kekurangan yang diminta itu kan sudah ada poin-poinnya nih. Poin A, B, C, D. Ada catatan dari jaksa. Kan? Itulah yang dimasukkan. Oke, ini dimasukkan ke ini dimasukkan ke ini. Berapa ratus lagi. Setelah itu baru diserahkan kan gitu. Dan saya yakin setelah diserahkan itu ya pasti insya Allah. Pasti palsu.
Itu kan versi dia. 99,9% palsu. Kalau kita bicara tadi batasnya ya mengenai ada pintu maaf itu, kan kemarin sudah kita buka juga kan. Kalau kita bicara hablum minan nas ya pasti Pak Jokowi itu tetap itu. Kenapa proses hukum itu di ruang publik itu tetap berjalan? Karena ini nantinya adalah untuk memulihkan nama baik beliau juga yang selama ini dikatakan itu. Artinya di situ itu ya ijazah beliau kan diuji di pengadilan seperti itu, ya kan? Bawa aja ke Solo sekarang. Dan inilah yang akan membuat nanti publik itu akan mengetahui gitu. Dan ini kan jadi atensi publik yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari namanya bulan Januari minggu-minggu ini lagi jalan sidang CLS dan tidak pernah yang namanya ijazah Jokowi itu tampil di Solo. Biar saya sesen dulu Mas. Aku sesen dulu ya. Jadi ya yang namanya kalau ada mau permintaan yang namanya restoratif justice kayak begitu, ya kan Pak Jokowi sudah mengatakan silakan nggak masalah untuk itu, ya. Kalau kita kemarin ada Bang Egy dan Bang Dan itu kita kan mengedepankan namanya sosok dari kemanusiaan itu. Kalau ada lagi yang mau ya silakan. Tapi yang jelas proses hukum ini akan terus berjalan. Ya kenapa? Ya itulah salah satunya pintu untuk bisa mengklirkan yang namanya harkat diri dari Pak Joko Widodo mengenai kasus ijazah asli yang dituduh palsu oleh ya kita sudah ada kita kan punya data itu 83% percaya sama kita. Kita ada data. Oh ada surveinya. Ada data kita survei. Jadi kita jangan lihat dari April ya. Kita melihat ini utamanya itu dari yang namanya dari bulan Januari ke sebentar Mas Roy sebentar. Saya beri kesempatan dulu Pak Andi. Jadi bulan Januari ke April. Ini luar biasa loh Mbak Tasya. Di sini ada Adili Jokowi, gantung Jokowi dan sebagainya begitu. Dan beliau memang diam aja kan ini. Tapi ketika itu konstelasinya semakin tinggi, eskalasi semakin tinggi, ya beliau merasa bahwasanya dia mempunyai hak asasinya beliau. Ini dicabik-cabik dengan kata fitnah tersebut, ya kan? Makanya dia melaporkan untuk itu. Dan kita lihat ya bahwasanya kan yang mengeluarkan jasa itu adalah UGM itu sudah mengatakan asli. Itu ya aja kan? Narasinya. Jadi kalau dari beliau ya dan kawan-kawannya itu haknya beliau. 2 kali kelulusan gitu. Dan itu nanti akan diuji di pengadilan. Dan dengan progres perjalanan kasus ini yang kemudian seperti panjang dan kemudian ada bunga-bunganya, ada laporan-laporan sampingannya. Sekarang pemirsa Nusantara itu bisa jadi kita melihat begini. UGM saja. Aku dulu nih, aku diajak ngomong dulu nih. Ya ini banyak banget kepanjangan dari intinya zong. Sekarang Mas Roy. Sekarang masalah zong-zongnya gitu loh. Kita juga UGM saja. Ya pernyataan rektor aja udah terbukti ngaco. Yang satu bilang lulusnya Oktober. Yang satu bilang lagi November. Dari orang yang sama. Yang satu dari Prof. Ova, yang satu dari Prof. Emilia. Orangnya sama. Ya bikin rekaman. Itu rekaman loh, kecuali langsung. Bisa aja langsung itu slip of tongue. 1. 2 ditanyakan ke mesin namanya dari kalian dari UGM, ya itu pun error. Ya Jokowi tidak lulus. Sekarang Mbak, daya nalar manusia saja. Mana ada barang bukti sampai 700 lebih. Ternyata jaksa masih mengembalikan. Ahli sampai 22 dikembalikan. Saksi sampai 100 sekian dikembalikan. Ini kan konyol banget. Kalau yang benar, itu cukup dari berapa, mungkin hanya 1 atau 2 saksi. Kalau signifikan, barang buktinya benar, ijazahnya benar, masuk sudah. Ini malah ijazah aslinya disita kok gimana. Barang yang disita itu biasanya barang palsu. Lihat, coba kalau asli dikembalikan. Dijelaskan coba ini. Ini yang palsu, ini yang palsu. Barang itu disita, itu adalah istilah dari penyidik. Ya kalau kita katakan dipinjamkan, karena akan dilihat dengan ijazah pembanding dari Pak Jokowi. Inilah ijazah pembanding, gitu loh. Antara yang asli dengan yang enggak kan beda. Ini ijazah pembanding. Jadi ingat itu ada 4 gelombang, gitu loh. Ini publik bingung loh mana yang benar, mana yang ini gelombang. Ini namanya gelombang 2. Udah, percayalah. Merah dia punya itu ya, gelombang 2. Ya, kalau ini gelombang 4, yang ijazahnya meterannya warna hijau. Ya, ini kan gelombang 2. Ini angkatan beliau hanya 3 orang. Nggak ada ijazah miring kayak gini. Angkatan beliau yang pada bulan ijazah itu bulan miring gini nggak ada. Ya. Ini bulan Mei. Ijazah miring 3 orang, yaitu Edi Iswayudi, ada Handiono, terus ada Ibu Andini. Ini termasuk ini. Nah kemudian ada 14 orang yang sekarang ijazah aslinya mereka itu
istilahnya dipinjamkan atau Buktinya disita itu P19. sebagai nantinya simpel itu aja. adalah Dikembalikan. sebagai bahan pembanding. Kurang bukti, Dan kurang inilah saksi, ini kurang ahli. ijazahnya Pak Andi Pariara dan ini adalah ijazahnya Pak Jokowi. Ini baru satu, saya ada beberapa, ada Udah, 4 nggak ada bukti. Nah, ini juga mau hijau. sampai 700. Ini adalah bulan November Faktanya gitu loh. Ini 700. adalah ijazah pembandingnya. Baik. Begitu. Mau sampai Baik. 700 Ini saya supaya tanya P19. oke. Kalau udah Supaya- benar supaya nggak jadi. satunya Ini lagi. kemarin ditampilkan di sidang CLS di Solo, City Slow Shoot. Ini adalah milik almarhum Pak Bambang Budi, dibawa oleh adiknya Pak Rujito. Angkatannya Ya, angkatannya angkatan 79, tapi lulusnya 85. Jadi lulusnya sama dengan Jokowi, hanya dia malah lebih maju. Bulan lebih Februari. awal. Bulannya ini Mei. bulan Ya. Februari itu Mei. Mei. Udah jelas ini Mei. Artinya apa? Artinya di sini ini asli dan ditunjukkan, boleh difoto, boleh dilihat. Ini ada watermark, ada emboss, ada juga hologram. Nah ini Jokowi yang katanya November, ya katanya November itu ditunggu-tunggu gak ditunjukkan. Kalau hakim, Mbak Tasya, hakim itu benar-benar objektif. Yang satu ada ijazahnya tunjukkan, yang satu tidak ditunjukkan. Oh, udah jelas kan? Oh, ini kalau sepak bola udah kalah WO. Oke. Sekarang Oke, gini aja, kita gampang. harus sebentar, Gampang kita aja. harus break dulu. Kalau Mas Roy, bener, saya harus jeda dulu iya, karena ratusan azan buktinya maghrib Mas mana? Roy, Oke, kita azan maghrib dulu, Oke. ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas yang pertama, kami ingin menegaskan lagi bahwa dengan dikembalikannya berkas dari jaksa kepada penyidik itu mengkonfirmasi dugaan analisa kami bahwa saat ini penyidik tidak sedang menjalankan KUHAP yang baru ataupun yang lama, tetapi sedang menjalankan SOP prosedur dalam penyidikan yang mengikuti arahan dan petunjuk Solo. Karena sebelumnya kita ketahui pelimpahan berkas ini dilakukan setelah Joko Widodo bertemu dengan 2 orang dan kemudian menerbitkan SP3 di tanggal 15 Januari 2025, ditindaklanjuti dengan pelimpahan berkas dari klaster kedua yakni RRT Roy Suryo Rismond dan Tifa, dan kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan dari tersangka dari klaster pertama yakni Rustam, kemudian Kurnia dan Rizal Fadila. Dan hari ini terbukti bahwa berkas itu dikembalikan memang mengkonfirmasi kalau ukuran atau parameter normanya itu adalah KUHAP, tentu saja berkas itu pasti akan dikembalikan. Karena terlalu dini, apalagi tanggal 15 Desember 2025 yang lalu saat gelar perkara khusus, tegas dinyatakan bahwa rekomendasi gelar penyidikan memang dilanjutkan, dan untuk melanjutkan penyidikan itulah, maka penyidik Polda Metro Jaya akan melanjutkan dengan proses pemanggilan ahli-ahli yang sebelumnya sudah dikonfirmasi diajukan oleh para tersangka. Dan sayangnya begitu ada peristiwa pertemuan antara Egy Sujana dan Joko Widodo di Solo, yang terjadi alih-alih melakukan pemanggilan ahli yang sebelumnya sudah kami konfirmasi akan hadir, tetapi justru terjadi pelimpahan berkas tanpa mengambil keterangan dari ahli. Dan hari ini memang kami tadi sudah mengajukan ahli, yang tentu saja ini bagian dari petunjuk dari jaksa bahwa memang ada 3 hal yang harus dipenuhi, yakni untuk memeriksa kembali ahli, saksi, dan juga bukti-bukti. Dalam konteks ahli itulah, hari ini kami ingin menyampaikan bahwa sudah diambil keterangan dari ahli forensik digital, ahli linguistik forensik dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, spesifikasi linguistik forensik, yakni Profesor Aceng Ruhendi Saifullah, dalam konteks untuk memberikan tafsiran terhadap tuturan atau ujaran kebahasaan yang disampaikan oleh klien kami, 6 orang tersangka, yang apakah itu kemudian bisa ditafsirkan sebagai sebuah fitnah, pencemaran, atau termasuk penghasutan. Karena sebelumnya penyidik telah menetapkan tersangka pada klien kami pada pasal-pasal yang disebutkan pada pasal penghasutan, pasal pencemaran, pasal fitnah, bahkan editing dan manipulasi data elektronik. Jadi sekali lagi itu tentu saja sangat menguntungkan, sekaligus mengkonfirmasi bahwa penyidikan ini belum memenuhi prosedur KUHAP sebagaimana diatur dalam undang-undang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Begitu, Mbak. Jadi yang pertama saya mau tanggapi bahwa P19 itu perintahnya apa. Itu kan mesti kita tahu dulu tuh. Apa alasan dari jaksa peneliti, belum JPU ya. Jaksa peneliti itu mengembalikan berkas. Apa yang harus dipenuhi? Poin-poinnya itu apa aja? Nah, kalau saudara Kosi menyatakan bahwa ada 3 poin, berarti dia melihat P19. Nah, menjadi pertanyaan saya, apakah P19 dari jaksa itu adalah hak mengetahui dari pihak pelapor atau terlapor? Itu dulu tuh, kalau enggak berarti ada informasi yang memang seolah-olah dimanjakan nih para tersangka, bisa diperlihatkan P19. Mohon maaf, saya kira Bung Adi tadi tidak mendengar penjelasan. Dan lain-lain.
Jadi P19 itu ya harus betul-betul kita tahu tuh apa perintahnya. Ya. Jadi kalau menurut saya melihat apa yang disampaikan Polda Metro itu adalah melengkapi kesaksian ahli ya, sesuai yang disampaikan. Tidak ada tuh dikatakan bahwa bukti belum cukup ya. Jadi hanya melengkapi kesaksian ahli ya kalau nggak salah. Saya juga nonton tuh. Nah kalau memang itu saya rasa bisa dipenuhi oleh penyidik. Penyidik sisa memenuhi persoalannya, kemudian memeriksa ahlinya, kemudian mengirimkan berkas lagi. Nah tetapi pertanyaannya akan timbul, apakah keseluruhan yang diajukan oleh pihak terlapor ini harus diperiksa semua? Saya rasa disinilah kita melihat bahwa ada apa sesungguhnya ini. Nah, saya rasa harusnya diperiksa berapa saja, terus kemudian itu menjadi role model, nanti dilengkapi di pengadilan. Itu kan bisa, itu kewenangan kok. Itu kembali kepada JPU, apakah dia mau MP21-kan untuk diperiksa ahlinya di pengadilan. Itu juga tidak menutup kemungkinan. Jadi saya anggap bahwa ini hanya kehati-hatian daripada jaksa penuntut umum untuk melengkapi berkas agar fairness-nya terpenuhi. Artinya diperiksa juga ahlinya kan, walaupun beberapa sebagai role model untuk naik ke pengadilan. Saya rasa ini tidak berpengaruh kepada Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami mempercayai jaksa peneliti bahwa kita sudah menyerahkan kepada negara, pelapor sudah menyerah kepada negara dengan melaporkan, terus kemudian diwakili nanti oleh jaksa ya. Nah, saya rasa itu dia harus lengkapi penyidik segera agar dilimpahkan lagi kembali berkasnya gitu. Karena saya juga belum dapat informasi yang pasti ya terkait P19 kah atau seperti apa isinya gitu loh. Nah, saya pikir bukan masalah soal panjang atau tidak, bukan juga soal jumlah atau kuantitas, tapi soal kualitas pembuktian dalam proses penyidikan. Saya menegaskan bahwa apa yang saya kutip tadi semuanya berasal dari Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa yang dilengkapi ada 3 hal, yakni memeriksa saksi, memeriksa ahli, dan memeriksa bukti-bukti. Adapun terkait saksi, memang kami mengajukan saksi yang meringankan, maka benarlah petunjuk jaksa untuk memeriksa ahli-ahli yang sudah diajukan oleh tersangka, karena memang belum semuanya diperiksa. Dan maka benarlah juga ketika petunjuk jaksa untuk memeriksa ahli, karena sebelumnya ahli sudah masuk, tapi juga belum pernah diperiksa. Walaupun memang saya juga belum tahu terkait bukti-bukti apa yang menjadi petunjuk jaksa, kenapa harus ada perintah untuk mengumpulkan bukti lagi berkaitan dengan kasus perkara ini. Tetapi bagi kami sendiri, bukti itu yang sangat sederhana adalah bukti yang berkaitan dengan laboratorium forensik, karena sebelumnya kami sudah mengajukan permohonan uji forensik independen yang itu akan menjadi pembanding dari uji laboratorium forensik yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Artinya apa? Kami tidak kemudian mendelegitimasi apa yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan melakukan uji laboratorium forensik oleh Barreskrim Mabes Polri, itu biar saja menjadi satu dokumen terpisah, bukti terpisah. Akan tetapi tentu saja perlu diakomodir melalui aturan KUHAP yang baru yang lebih memberikan keadilan dan kesetimbangan bagi para pihak yang berperkara untuk melakukan apa yang kami mohonkan sebagai uji atau tes laboratorium independen. Karena dengan adanya bukti itu menjadi jelas apakah keabsahan ijazah tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Kenapa? Karena akan digunakan untuk melakukan tindakan yang akan mengekang orang dari kemerdekaan, yakni dengan mendakwa seseorang melakukan tindakan fitnah, pencemaran, dan atau melakukan penghasutan. Tapi sekali lagi bahwa apakah ini beruntung atau tidak, atau ini akan berdampak bagi Joko Widodo atau tidak, saya pikir yang punya kewenangan dan punya konteks untuk menjawab itu hanyalah Joko Widodo sendiri dan juga tentu kuasa hukumnya. Akan tetapi jika jawaban itu bukan dari Joko Widodo ataupun bukan dari kuasa hukumnya, saya pikir cukuplah dikesampingkan karena memang tidak punya korelasi terhadap apa yang hari ini sedang dilakukan atau dirasakan baik secara zahir maupun suasana kebatinan saudara Joko Widodo. Yang jelas kami sudah sarankan sebaiknya Joko Widodo mempersiapkan diri untuk di persidangan dalam menghadapi pengadilan, tidak kemudian perlu ya pergi berkunjung ke 7.000 kecamatan, 514 kabupaten kota atau 38 provinsi hanya untuk membesarkan partai politik yang itu tidak ada kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab seorang mantan presiden. Justru mantan presiden harus menunjukkan sikap kenegarawanan dengan hadir di pengadilan, terlepas sudah ada pengadilan di Surakarta tetapi masih saja pelit-pelit tidak
menghadirinya atau tidak mengirimkan buktinya dengan berbagai dalih. Saya kira kita rakyat Indonesia butuh diberi contoh dan teladan agar kita mengerti bahwa hukum itu berlaku equal, tidak pandang bulu, berlaku bagi rakyat biasa, juga berlaku bagi rakyat yang mantan presiden. Begitu. Bagi rakyat biasa, juga berlaku bagi rakyat yang mantan presiden. Begitu. Kenapa ketawa Pak Ade, singkat saja ditanggapi? Ya, jadi artinya gini, ya ini kan sudah dijawab sama Bung Kosi, ya, bahwa peradilan harus Pak Jokowi hadir. Jadi kita kan sudah melihat bersama-sama apa yang disampaikan Bapak Insinyur Joko Widodo pada kesempatan beberapa media, bahwa beliau akan hadir. Tidak akan tidak datang. Jadi intinya bahwa ini kita tunggu. Mungkin ini dari 11 saksi ahli kemarin sekarang jadi 22 keseimbangan. Ya, tapi monggo lah, intinya apapun yang dilakukan oleh para terlapor ini haknya silakan, itu sah-sah saja. Tapi saya ingin mengkoreksi sekali lagi bahwa sebenarnya JP, jaksa peneliti, itu saya rasa tidak harus bahwa dia harus ada bukti lagi, karena saya rasa dengan 700 bukti itu cukup. Tetapi kalau mengenai pemeriksaan ahli, saya rasa itu equal dan fairness-nya saja sih. Nah, saya rasa ini bisa dipenuhi oleh penyidik dan segera penyidik memeriksa seluruh ahli-ahli yang memang sudah dimintakan oleh pihak terlapor. Habis itu dinaikkan kembali dong. Ini harus fair juga dari kita pelapor, karena teman-teman pelapor ini, jadi pengusul ini juga jangan lupa bahwa pelapor di sini ada beberapa. Jadi tidak hanya Bapak Insinyur Joko Widodo ya, ada 2 juga pelapor, 3 pelapor yang harus kita perhatikan karena dia juga adalah pelapor. Jadi kalau terkait saksinya segera diperiksa dan dinaikkan kembali. Ya, tapi pengembalian berkas bukannya hal yang lumrah ya dilakukan dalam proses pelimpahan berkas perkara, atau justru menurut Anda punya dampak signifikan dalam kelanjutan perkara ini? Singkat saja. Kalau itu ya, kalau pengembalian P19 ya, kalau itu tidak bisa dipenuhi oleh penyidik ya, dalam artian ada sesuatu yang memang krusial, maka itu tidak bisa dilanjutkan. Tetapi kalau itu bisa dipenuhi, katakanlah contohnya, misalkan analisa saya bahwa yang dibutuhkan pengembalian itu hanya untuk pemeriksaan saksi ahli, ya, karena kalau saksi ada cara itu adanya di pengadilan, bukan di kepolisian itu. Jadi kesaksian ahli, maka saya yakin betul bahwa kepolisian bisa memenuhi itu. Jadi tidak signifikan sekali, kecuali ya sesuai dengan yang dikatakan tadi Bang Kosi, dari 702 bukti ini bukanlah alat bukti atau bukan bukti. Nah, itu yang menjadi persoalan. Tapi saya rasa dengan 700 bukti tidak mungkinlah hal itu bisa menjadi petunjuk jaksa. Saya rasa seperti itu sih. Itu justru saya makin yakin bahwa ada hal yang harus dipenuhi dan itu belum dipenuhi. Di antaranya bukti, dugaan kami adalah adanya tes laboratorium forensik independen, dan itu menjadi kata kunci. Dan tentu saja kalau itu tidak dipenuhi akan menyebabkan proses penuntutan tidak bisa dilakukan. Bukan mustahil, Pak. Ini bisa saja diterbitkan apa yang saya sebut sebagai SKPP, surat ketetapan penghentian penuntutan, sehingga berkas itu tidak dapat dilimpahkan di pengadilan. Kalau memang pada akhirnya dikembalikan, ya berarti memang dari awal, ini kalau dikembalikan ya Mas Roy ya, berarti memang dari awal berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi semua persyaratan. Dan ikuti SOP Solo berarti. Berarti semua berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHP. Dan itu menjadi satu keuntungan bagi para pejuang yang hari ini status hukumnya tersangka, dan kami juga selaku kuasa hukum, ya, bahwa dengan pemeriksaan ahli hari ini berarti kami akan melengkapi ya semua materi yang akan menjadi alat bukti kami ketika perkara ini naik dalam tahap proses hukum berikutnya, kalau memang itu terjadi gitu ya. Nah, kalau naik. Dan yang kedua berikutnya lagi adalah ahli yang kami hadirkan hari ini adalah ahli yang betul-betul independen, objektif, tidak memihak kepada siapapun, dan ahli hari ini akan memberikan penafsiran hukum dan penafsiran keilmuannya terhadap suatu peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana ya.